sedotannya itu, yang kayak sedotannya itu bisa dijadiin. Balik lagi di Salsa, acara hari Selasa, Nodi tontonnya bisa irawai. Nah, tadi teh kita ngobrol sampai ke apa? Tingkat kesulitan ya. Itu kan nentuin harga ya. Ya. Nah sekarang yang dijual kisarannya berapa? Ya balik lagi Om ya. Kayak harga itu tergantung kesulitan. Pertama, kisaran harga kalau kayak gini doang nih Om, maksudnya dekal, repaint, detailing gitu. Itu kisaran harga 300. Tapi kalau misalnya hand painting, detailing, cut and combine, potong, disatu lagi, itu paling mahal mulai dari 125. 1.200.000 sampai tatar hingga ya sampai nego. Nah yang pernah nggak yang dapat yang ngerjain yang paling mahal? Yang paling mahal ya maksudnya yang benar-benar wah ini mah harus mahal. Kalau kayak gitu mah nggak ada sih Om, cuma pernah nih Om, jadi kayak sebenarnya ya harga diecast-nya teh reguleran nih Om, base-nya nggak besi, itu kan murah ya Om, sekitar 40.000. Untungnya itu bisa berapa ratus persen misalnya gitu. Pernah sih Om, sekitar, jadi harga itu belinya 40.000, dijualnya itu 2 juta. Pernah. Berarti itu mah full custom. Full custom. Tapi nggak yang gimana sih Om, jadi maksudnya nggak yang sampai potong body, nggak. Cuma ganti ban sama hand painting doang. Berarti itu mah yang belinya suka aja ya. Atau karena gambarnya atau karena dilihatnya bagus menurutnya. Mobilnya apa itu? Pontiac Firebird. Muscle car kan? Iya. Amerika tuh ya. Kenapa nggak ke muscle car gitu? Kan si Mizuma sukanya Eropa. Iya. Tapi kan muscle car mah Amerika. Sama aja sih Om sebenarnya. Lebih ke kalau nge-custom ya Om ya, kadang kita nggak suka tapi orang suka ya harus ngikutin pasarnya gitu. Iya sih benar. Harus begitu ya. Pokoknya udah bisnis mah gitu Om. Ya cuannya di situ ya. Yang Benar. penting mah cuan bisnismu ya. Benar. Gitu, Om. Nah sekarang kalau suruh milih nih, suka model atau nge-custom diecast? Dari segi apa dulu Om? Dari beda nih. Dari segi semua. Kalau misalnya harus milih model atau diecast custom? Diecast ya. Karena lebih menjanjikan. Dan lebih sekarang lebih ke fashion menurut ya. Iya. Lebih ke lebih kalau model mah ada gitu. Iya. Maksudnya tidak ada tantangan lebih gitu ya. Kalau kayak custom diecast kan punya keasikan sendiri ya. Selain kepuasan dan relasi sih Om yang paling penting. Relasi ya. Relasi. Di apa ya namanya, komunitas Indonesia Diecast Expo itu mereka ketemunya kalau ada acara aja atau ada? Jadi sebenarnya gini Om, kalau di diecast itu enaknya itu Om, saya bilang banyak relasi. Jadi kita kemana tinggal ngontak aja, kita lagi di sini nih ngumpul gitu Om. Jadi lebih kekeluargaan sih Om sebenarnya. Jadi tinggal di grup misalnya, ini saya lagi ada di mana. Kadang di Instagram doang Om bikin story gitu, lagi di sini misalnya, itu pada ngumpul gitu. Pada datang ya. Iya datang. Dari situ teh ngobrol diecast tentang
Ya apapun lah om. Itu teh sesama custom. Enggak om, jadi semuanya nyatu. Semua yang beli ya, yang ini yang seller, yang tukang balap lah resnya gitu. Jadi kayaknya bagus begini ya. Oh, benar curhatan. Jadi semua umur om kadang. Oh, gitu? Jadi ada yang udah kakek-kakek ketemu sama yang kecil kadang. Nah, kalau di apa ya? Kalau dilihat nih penggemarnya lebih suka yang sudah berumur atau anak-anak? Kalau diecast sih sebenarnya om rata sih om. Rata. Jadi nggak lihat umur sebenarnya. Enggak, maksudnya kebanyakan gitu. Kebanyakan bapak-bapak. Bapak ya. Padahal ya, padahal itu kan mainan. Ya, jadi tapi beda ya maksudnya. Kalau ya itu mah lebih ke apa ya? Kalau hobi om. Kayak pengen punya mobil itu tapi yang aslinya nggak boleh ya bikin aja yang kecil gitu mungkin Nampak ya. dulu aja gitu. Benar. Koreksi. Iya sih, ya mungkin beda apa ya? Beda kesenangan ya. Iya. Nah, ya itu kenapa sampai ada yang sembunyi-sembunyi dari istrinya gitu karena harganya gini om, kadang ada yang harganya kayak kemarin lelang di IDE itu hampir 48 juta satu mobil. Oh iya? Iya. Itu mobil yang jarang atau karena udah di custom jadi mahal? Nah, kadang tuh gini om, di diecast itu tuh ada yang namanya desainer Hot Wheels. Jadi kan di Hot Wheels itu tuh macam-macam tuh om, ada desainernya. Jadi dia bikin apa, misalnya Landy ada desainer tertentu. Nah dia itu yang bikin, misalnya diapain, model apa gitu. Jadi yang bikin mahal sebenarnya. Yang dilelang itu memang sudah dari apa ya? Desainernya gitu. Udah jadi seperti itu terus dilelang gitu. Dan itu teh jarang. Maksudnya jenis mobilnya jarang atau karena event itu om. Jadi sengaja dibikin buat event itu. Jadi harganya mahal. Biasanya lelang sih om kayak gitu. Iya sih. Ya, yang itu mah apa ya? Seru-seruan Iya. Hobi om. Rame lelang sikat tuh nya. Seru om. Ayo om. Siap. Nggak tahu ini saya belum ini. Nanti diracun lah. Belum ngumpul otaknya maksudnya. Nah, kalau kenapa milih diecast gitu ya daripada lebih berat ke diecast daripada model itu sebenarnya teh tujuannya teh kemana gitu teh? Kalau Mizu sendiri sih om kan sekarang udah berbentuk tim nih om. Kalau kita tuh pengennya lebih ke desainer Hot Wheels itu om. Jadi kita bikin mobilnya langsung gitu. Jadi kita punya 1:1-nya, nanti kita majuin proposal ke sana, terus kita cetak jadi 64-nya gitu. Lebih ke situ sih om. Berarti misalnya ada mobil nih. Ya. Mobil A misalnya. Terus di custom. Terus dibikin diecast-nya gitu. Iya, tapi kan itu harus kayak lisensi om. Jadi harus ada lisensi dari sananya baru kita bisa bikin dengan merek itu gitu. Oh, tetap harus itu ya? Iya, harus ACC di sananya lah gitu om, di Mattelnya gitu. Berarti tidak bisa sembarangan. Nggak bisa. Yang penting mah punya 1:1-nya dulu om. Itu yang susah om. Berarti si diecast itu sendiri teh dari 1:1 dijadiin 64-nya. Iya. Terus diajuin ke si Hotwheels-nya atau kita punya 1:1-nya dulu nih om. Nanti kita bikin cetak biru. Setelah itu kita ajuin ke sana ke si Mattel Hot Wheels. Oh ya, Mattel ya. Atau kemanapun itu, maksudnya mini GT apa, Greenlight gitu. Itu kan produsen ya? Iya. Produsen si diecast itu ya? Iya. Nah nanti dari sana di ACC, nah kita baru dibolehin mengedarkan lah gitu loh. Diproduksi banyak tapi untuk diedarkan. Oh iya? Iya, nggak boleh. Jadi si apa? Mizuma cuma prototype aja. Ya, prototype aja. Berarti dapatnya royalti. Benar. Royalti ya. Oh, iya. Gede tuh royalti mah ya. Ngerjain satu. Ngerjain satu tapi kalau misalnya lakunya puluhan ribu, ya waktu tinggal kali. Benar. Itu sih om sebenarnya yang jadi apa sih? Ada target nggak?
target misalnya berapa tahun lagi atau untuk bikin itu gitu. Target deket aja deh dulu Om. Target dekatnya apa? Iya, dekatnya mah pengen bikin quantity lebih gede. Karena ya Mizu tadi kan masih yang hand painting itu masih belum bisa banyak gitu Om yang hand painting. Nah, maksudnya pengen banyak quantity dengan hand painting atau dekal? Kalau ngelihat peluang sekarang mah dekal dulu Om. Tapi kalau buat kedepannya, mungkin itu kedepannya ya Om ya. Kedepannya pengen quantity yang hand painting. Oh, jadi quantity banyak tapi pakai hand painting gitu. Wah, itu PR tuh harus. Bener. Karena kan harus sama ya. Iya, harus sama. Dari meskipun kecil justru detailnya kan yang kesulitannya lebih Om. Dan apa namanya? Ya PR sih. Kalau untuk ngerjain dengan kuantiti banyak dengan hand painting mah ya susah lah. Dan itu teh ya itu bisa mahal. Semoga bisa jadi amin, ya. Karena bisa disebut masih jarang ya. Perempuan, kalau cowok mungkin bisa lah ya, banyak. Perempuan hand painting itu tuh masih jarang, meskipun ada tapi mereka kan tidak bergelut di situ, mereka cuma hobi-hobi aja. Nggak dibisnisin gitu. Karena ya kalau udah bisnis dan akhirnya jadi itu kan itu mah hebat gitu. Makanya semoga terlaksana ya. Amin. Nah berarti mulai ngejalanin si diecast secara bisnis terus ya udahlah di diecast lah gitu. Ini dari tahun berapa sih? Udah mau 2 tahun kayaknya. 2 tahun ya? Serius-seriusnya? Iya, serius-seriusnya. Berarti awal kesukaran di awal apa? Ya merintisnya gitu ya Om ya. Kalau di diecast mah ya gitu Om. Pertama saya cewek, masuk ke dunia hobi cowok. Banyak ya. Bukannya harusnya gampang gitu. Oh iya, wow, penggemarnya. Kalau seller mungkin Om. Kan nggak ngejual namanya skill lah Om lah kayak gitu ya. Kalau di custom kan ya namanya kita ngejual harus siap. Maksudnya dalam artian udah ready buat dijual nih kayak gitu. Nah, buat kita ngejual itu kan udah harus ya namanya detail terus kualitas itu kan nggak bisa sembarangan juga Om walaupun cewek. Ya. Karena memang di dunia itu mah ya kualitas ya. Karena detail yang dilihat ya. Iya benar. Berarti sempat mengalami hal-hal yang ya tidak mengenakan ya. Iya pasti. Tapi nggak apa-apa Om. Iya. Semangat itu jadinya. Tapi kan akhirnya juga berjalan ya. Dan bisa berjalan sampai 2 tahun mah tuh ya hebat tuh, dan itu mah kemajuan ya. Dan tidak gampang pastinya. Iya, benar. Order dari mana aja biasanya? Kalau order biasanya dari seluruh Indonesia sih Om. Oh, udah banyak dari seluruh Indonesia gitu. Iya, tapi terakhir dapat tawaran dari Malaysia. RWB. Bikin apa itu? Jadi dia teh kayak apa ya Om ya, part RWB, jadi dia tuh bagian dari RWB yang di Malaysia. Terus dia minta bikinin limited diecast yang buat nanti teh bakal dijual di museum RWB-nya yang di Malaysia. Gitu sih Om. Tapi cuma satu jenis atau banyak jenis? Dua jenis mobil. Mobil apa aja? Porsche sama apa ya satu lagi tuh lupa ya. Yang satu lagi tuh jadi kita nyetak sendiri Om. Jadi dia nggak pengen model dari manapun, jadi nggak keluaran dari manapun, tapi dia pengennya kita nyetak bentuknya kayak gitu. Udah bentuk customer. Jadi bikin model sendiri? Iya, dan yang udah ada 1:1, jadi udah ada mobil benerannya. Nah kita nyetak bentuk. Tapi tetap harus ada mobil 1:1.
si berarti udah ada yang menerima atau udah license-nya dari dia tapi Om. Jadi bukan kita yang ngajuin atas nama kita, bukan. Ini tapi, mah diminta. Iya. Asal sudah ada itu dulu. Iya. Lebih enak tuh kalau gitu mah. Cuma tapi cuma 1:1-nya ya. Kenapa nggak minta sama mereka? Nggak bisa Om. Jadi mereka itu udah punya license sendiri. Nah berarti atas nama mereka dong nanti yang dimajuin gitu. Nah pengennya saya atas nama saya gitu Om. Ya. Kan itu mobil mereka gitu. Kalau misalnya dari mereka berarti ya kita mah cuma ngerjain doang ya. Nggak punya, nanti nggak dapat royalti dan lain-lain. Jatuhnya pekerja aja gitu. Pekerja. Iya. Kalau kita yang ngajuin mah berarti kita dapat royalti nantinya. Iya benar. Ya jangan mau juga ya. Iya. Makanya cepetan, punya 1:1-nya. Sulit Om, sulit. Bukan sulit, belum. Kan rumit nih. Iya. Rumit si cara nge-customnya. Alat-alatnya teh apa aja sih sebenarnya? Kalau buat custom dasar sih Om, yang gampang-gampang aja sih Om sebenarnya. Yang harus punya nih Om equipment, mini drill, bor listrik, terus heat gun kalau hand painting, jadi biar cepat kering sih. Oh ya. Si catnya. Ya. Terus cat kaleng kalau belum punya. Ya, ya itu cat yang dipakai jenis cat apa? Nah kalau saya masih pakai Pilox Om. Oh Pilox. Karena belum punya airbrush. Jadi si Pilox kealasin terus pakai kuas atau langsung tembak? Langsung tembak buat cat dasar. Oh, buat cat dasar. Enggak, maksudnya buat paintingnya. Oh, kalau hand painting itu pakai akrilik. Akrilik ya? Iya. Yang water base. Water base. Kayak jenisnya apa aja? Apapun, maksudnya masih yang penting akrilik gitu kan? Iya, cat akrilik yang water base. Jadi kan si base diecast itu tuh dibilang metal enggak, jadi campuran gitu kan Om sebenarnya. Besi enggak gitu. Jadi dipakai itu cat akrilik yang base-nya itu dari air. Jadi komposisi dalamnya itu air gitu, ada airnya gitu. Lebih ke ya biar gampang aja Om. Kalau misalnya salah atau kecoret gitu lebih gampang dihapus sih. Dihapus gitu. Lagi. Ya. Jadi lebih ini ya, kalau minyak mah ini susah gitu. Terus lama kering juga kan Om kayak gitu. Iya, kalau minyak lebih terus bau dah. Ya. Kalau akrilik mah ya. Cuma kalau udah nempel lumayan ya. Gitu. Nanti terakhir sama kayak yang lain di clear gitu. Iya, biar kuat aja sih Om. Nah, berarti sama aja kayak ngelukis ya. Iya. Bahan catnya mah gitu. Iya, sama sih Om. Tapi gini Om, kalau orang bisa ngelukis atau ngegambar di media biasanya kanvas atau buku sketchbook gitu Om, belum tentu bisa di diecast Om. Karena apa? Karena si bidang bahannya aja kecil. Dari si bidang ininya. Bidang lukisnya lebih kecil, terus lebih detail. Jadi nggak semua sih sebenarnya bisa ngelukis. Ya, di situ ya. Tapi kalau dia bisa ngelukis tempat lain ya mungkin bisa gitu. Itu juga alasan saya milih 64 di skala 64. Karena tingkat kesulitan. Iya. Dan percuanan. Yang pasti gitu. Iya sih benar, kalau misalnya milihnya di skala kecil terus hand painting ya bisa ngejual lebih mahal ya. Iya benar. Karena kalau di skala yang lebih gede mah mungkin lebih mudah ya maksudnya, karena si detailnya juga tidak terlalu ini. Kalau di skala 64 ya. Iya. Kalau 64 kan harus benar-benar detail sih Om kalau di 64. Berarti tapi nggak pakai kaca pembesar gitu kalau itu nggak hebat matanya. Berarti masih tajam. Nah, oke, kita break dulu lagi ya. Lagi sebelum nanti ada closing ya. Siap. Balik lagi di Salsa Salse, acara Salsa bisa ditonton Irawae bersama Mizu.
Mizu Diecast. Nah, eh, bikin diecast ya. Itu teh suka sama dioramanya enggak? Sekarang iya, Om. Oh, Pakai diorama. jadi biar orang lebih tertarik Iya. nyimpennya kayak gimana gitu ya. Biar lebih ada kayak suasananya aja gitu Om. Jadi misalnya nih kalau kayak JDM itu biasanya bikin dioramanya tuh kayak jalan-jalanan gitu atau track race gitu. Nah, kalau misalnya kayak Mizu nih kan rasti-rasti gitu Iya. ya. Nah, itu ininya dioramanya kayak seperti apa? Lebih ke bengkel sih Om. Jadi kayak Bengkel. yang udah kepake gitu. Atau kadang pakai apa tuh Om? Peti kemas ya. Peti kemas dirastiin juga gitu. Junkyard gitu ya. Lebih ke jam sih. Kayak pohon-pohon ya, misalnya yang udah layu atau apa gitu. gitu. Oh, iya. Ya, lebih ke situ sih Om. Sebenarnya. Nah, si apa namanya? Kan itu lebih detail berarti kan ya, Iya. harus mikirin konsepsi apa yardnya Iya. gitu ya. Nah, itu pernah bikin si diecast itu dirombak total gitu, maksudnya dengan bikin mesinnya. Iya. Misalnya kayak kalau beli kan misalnya ada nih mesin ini ada tinggal tempel misalnya gitu. Nah, kalau bikin sendiri pernah nggak? Pernah sih Om, kalau bikin mesin atau bikin kayak knalpot gitu. Nah, kalau knalpot biasanya bikin dari ini Om, pulpen. Pulpen itu kan kalau dibuka dari si sedotannya itu, yang kayak sedotannya itu bisa dijadiin. Itu kan metal ya? Iya, bisa dijadiin buat si knalpotnya gitu Om. Oh, jadi, kepalanya itu, silencernya. Iya, bisa dijadiin buat knalpot. Terus si base bawahnya itu paling di babat dikit gitu Om. Jadi biar kelihatan realistis gitu. Terus biasanya di detailing juga pakai cat lagi gitu di akhirnya. Di akhirnya. Ya. Nah, si kayak bikin mesin ya. Ya. Itu bahannya dari apa? Kalau mesin gitu atau wet body gitu pakai epo putih. Bikin part-part kayak apa? Part, spoiler kayak kikiping. Naon sih kikiping teh? Kayak apa ya? Sayap mesin gitu. lah. Wing belakang. Ya. Itu teh bahannya dari Epo putih. epo putih. Epo putih. Itu teh kayak apa bentuknya? Jadi biasanya ada tuh Om jual-jual di toko bangunan. Itu teh jadi 2 komponen disatuin. Biasanya 1:1 perbandingannya dicampur terus dibentuk. Udah habis itu ditungguin semalam biasanya keras sih Om. Jadi udah jadi bentuk itu tinggal ngewarna gitu. Enggak, abis itu tuh diiniin lagi Om, dirapiin pakai amplas. Biasanya. Wet body juga gitu Om. Jadi kita misalnya nih Om bikin wet body ditempel dulu misalnya bentuk itu. Nah, nanti kalau udah keras baru diamplas. Nah, udah diamplas, dicat biasanya. Terus, kayak di kalau ini mah didempul lah biar mulus gitu ya. Terus biar kelihatannya sama gitu Om, kiri kanan teh gitu. Terus kadang kalau misalnya kita bikin wet body gitu Om, nggak selalu sama gitu Om. Kan kalau ngeliat abis diamplas itu belum kelihatan Om sama gitu. Nah, itu teh biasanya kita di primer dulu. Jadi biar kelihatan gitu sama nggak gitu. Berarti di kalau di cat mah apa sih kayak abu-abu gitu tuh? Iya. Di duko ya? Apa sih namanya? Ya itulah nanya ya, tadi. Kalau di diecast mah di primer. Di primer. Jadi biar kelihatan bentuk. Ya. Oh, ini rada berat sebelah. Ya, atau ada kentok nggak gitu. Tutup lagi Oh. gitu. Lebih kayak gitu sih Om. Terus bisa juga Om, kan misalnya nih kalau biasanya regular tuh kan gini nih Om, nggak open cup. Kan kalau real car itu biasanya cupnya kebuka. Nah, itu tuh biasanya kita ngepotong dulu Om. Potong. Itu pakai gergaji yang buat gergaji emas yang kecil banget Om matanya teh. Nah, pakai itu dipotong dulu terus nanti dikasih engsel gitu. Jadi si pintu apa namanya? Kap depan. Kap belakang belakang bisa dibikin buka. Bisa. Dan dalamnya dibikin detail juga ya. Gitu. Jadi gimana caranya kalau custom itu biar kelihatan real gitu. Real. Jadi benar-benar dari 1:1 jadi 4 gitu ya. Tapi dengan detail yang sama. Iya, benar. Kadang gini juga Om, kalau misalnya kayak Om tadi nanya di diorama gitu ya,
kan itu banyak part yang bentuknya tuh kecil-kecil gitu om, misalnya kayak drum atau kayak ban gitu. Nah itu biasanya saya 3D printing om. Oh. Jadi udah tinggal dicat gitu. Jadi bikin 3D-nya langsung buat drum, buat apa namanya? Ya yang susah Detail dibikinnya baru dicat untuk ininya. Kon kadang tuh om kon kecil gitu. Nah itu tuh di 3D printing om. Bahannya resin biasanya. Resin. Itu teh sekarang udah gampang ya, maksudnya ada 3D Komputer printer aja. ya. Lebih gampang sih. Ya tapi masih jarang juga ya. Ya terus nggak enaknya 3D printing itu gini om, kurangnya lah gitu 3D printing itu dia lebih lama kering om. Jadi kalau misalnya kita bikin part yang lebih tebal gitu, itu teh kadang dalamnya tuh masih cair om. Oh gitu. Karena resin itu kan cair. Ya. Nah itu teh kadang harus jemur dulu. Jadi berarti dari si 3D printing nggak bisa langsung diaplikasiin ke si mobil ya, bisa. harus di Cat, sampai benar-benar keringin dulu, ini gitunya. Ya kadang itu tuh om yang bikin custom itu tuh lebih lama tuh kadang bukan pengerjaan yang kayak hand paintingnya, bukan. Jadi karena kayak, memang bahan yang susah kering dan lain-lain ya. Benar sih ya. Dan ya itu yang bikin asik mungkin ya buat Mitsu. Kenapa ngoprek kamu. karena kalau nggak apa ya, nggak ada tantangan lah nggak ada kesukaan di situ mah ada pasti males satu ya gitu. karena mungkin sudah ini asik pisan ngoprek yang gini teh gitu dan menghasilkan kan ya gitu. Kadang gini om, kalau misalnya ya standarnya nge-custom itu ban depan sama ban belakang itu bisa muter. Itu aja yang pertama kalau bisa nge-custom. Kalau misalnya om tertarik nih buat nge-custom, racun ya. Si ban itu tuh harus bisa muter om. Harus bisa muter dulu aja. Kadang gini om, kalau misalnya kita beli ban di ya tukang ban gitu om, si velgnya itu teh kadang teh asnya panjang, nggak sesuai sama mobilnya. Nah itu teh di situ om kadang kesulitannya. Dan tapi itu masih bisa di custom kan, masih bisa dipotong asnya. Iya tapi itu yang kayak feeling teh itu om. Jadi, kadang orang bisa muter nggak kalau udah dipotong? Bisa nggak gitu maju teh muter gitu om? Karena kalau untuk misalnya di balapin ya itu kan harus lancar di situ kan. Kalau dimainin juga kan kelihatan gitu om. Ya kalau asal tempel doang mah buat apa gitu. Itu sih om. Harus benar-benar bisa berfungsi ya. Kayak misalnya pintu teh untuk ininya memang harus ini ya. Jadi patokan custom itu tuh sebenarnya dari 1:1, cuma nggak harus berfungsi kayak di 1:1 nih om, tapi ya mendekati lah gitu. Ya maksudnya kalau dibuka tuh nggak susah gitu. Terus buat nutupnya juga terus rapatnya benar gitu. Jarak motongnya kayak gitu penting sih. Dan benar-benar butuh ketelitian ya, karena kayak misalnya ngerombak pintu aja, itu kan harus ada Excel. Dan Excel itu teh dipikirin kecil pisan ya, dan harus benar gimana. Nah ini om, kadang kalau di diecast itu kan ada namanya lomba custom tuh om. Nah kadang di lomba custom itu banyak yang ngelihat kayak sisi-sisi kayak tadi om. Jadi misalnya nih cut and combine, misalnya nih dipotong terus disatuin lagi, gimana caranya biar kayak presisinya itu pas, komposisinya pas. Nah ada lagi yang di bawahnya cara masang dekal misalnya. Nah masang dekalnya itu juga nggak sembarangan om. Jadi kenapa ditaruh di sana, ada nggak mobil aslinya kayak gitu. Oh berarti harus dibandingin juga sama mobil aslinya, tetap aja gitu ya. Iya. Terus kayak kita ngobrol di belakang tadi tuh om, yang ngomongin Landy. Landy itu kan nggak bisa karat. Kenapa? Ada alasannya kan? Karena si bodinya itu kenapa gitu. Jadi nggak boleh menyalahi ya. Si 1:1 gitu. Maksudnya nggak realistis aja. Gitu. Maksudnya misalnya kalau si 1:1 poletnya begitu, ya harus begitu gitu.
Nah kadang tuh gitu om, kalau kita udah masuk ke bisnis kayak misalnya tadi ngomongin Wendy nggak bisa dikarat, tapi kalau misalnya customernya minta di karat, dibikin karat ya mau nggak mau harus dikarat aja, gitu ya. Iya gitu sih om sebenarnya. Tetap aja mengikuti selera si konsumen ya. Pembeli adalah raja. Benar. Gitu om. Harus apa? Iya karena mereka yang bayar kita ya. Iya, kadang kita nggak suka loh om, maksudnya customer model kayak gitu kita nggak suka misalnya. Tapi orang maunya kayak gitu. Iya, itu mau rutin nggak mau aja harus ya. dibikin. Gitu. Benar. Akhirnya kalah sama harus begitu dah. Emang bisnis mah harus apa ya? Ya namanya jualan mah harus begitu ya. Ngikut yang beli, Iya, gitu. Kecuali kalau kita mau jualan yang seperti itu ya mangga wae kalau mau ada yang beli atau enggak gitu kan. Kalau kayak custom apa sih istilahnya? Kalau custom Karat. Customer apa? Tukang custom di diecast customizer. Iya. Kalau customizer mah beda ya sama seller ya. Iya. Kalau seller mah mau pokoknya mah tapinya yang gitu ya beli aja. Dari sananya udah gitu kan om. Kalau customizer mah pengen begini harus dibuat seperti itu kan. Seru-seru. Ya. Terus yang seru lagi tuh om di custom itu tuh, jadi nggak cuma kayak nambah body atau nambah part doang. Kadang tuh ada yang dipotong terus disatuin lagi om, jadi bentuknya lebih kecil. Ada istilahnya? Ada, itu namanya tonet. Tonet. Jadi dari ukuran asli ya, terus dipotong. Beberapa part yang dipotong terus disatuin lagi. Tapi om kesulitannya gini, jadi kan si mobil nih misalnya nggak mungkin kan kita potong bagian jendelanya sama tiang jendelanya. Nah itu teh harus dipikirin juga, jadi ngambil berapa bagian dari sini, berapa bagian dari sini. Jadi bentuknya teh masih berbentuk mobil gitu. Jadi nggak bisa potong di tengah aja gitu, bisa. Buang terus nanti disatuin gitu nggak ya? Tetap harus ya bentuknya teh masih berbentuk mobil itu, tapi lebih versi pendeknya. Kayak misalnya sedan nih, ya. 2 pintu, tapi setelah dipotong harus tetap 2 pintu, gitu kan? Benar. Susah. Terus ada juga tuh om yang di kanibal. Jadi 2 mobil dijadiin satu. Misalnya depannya bagian mobil apa, belakangnya bagian mobil apa. Biasanya. Tapi tetap dua-duanya itu dengan detail masing-masing. Iya, dengan detail masing-masing. Tapi gimana caranya biar si customer itu tuh nggak kelihatan bekas potongan pertama. Terus biar si customer itu nggak kelihatan bekas sambungannya. Kayak gitu sih om. Jadi emang kayak mobil bener aja gitu kan ya. Maksudnya bukan mobil bener. Real gitu. Bahwa ada model gitu. Itu gitu ya. Gitu. Ada apa namanya idola custom. Dari ya tukang customizer yang dari luar atau dari Indonesia. Kalau dari Indonesia karena saya Rasti sih om, itu namanya Om Atit Pradana. Iya. Dia juga main di Rasti. Iya, gitu. Di Rasti sama levitating car, jadi mobil yang melayang gitu om. Terus kalau yang dari luar, karena saya suka hand painting, lebih ke Pisut Masanong. Pisut Masanong tuh kayak orang Thailand. Iya. Itu lebih ke hand painting. Susah ya om. Ya benar. Nah, apa sih namanya teh? Berarti kenapa milih Rasti dan itu teh karena hasil mereka gitu iya, atau terus sadar diri juga sih om. Bisa di sana ya udah di sana gitu. Apa ya maksudnya teh lebih ini saya banget nih gitu atau gimana sih? Iya sih om, jadi kayak yang kan kemarin tuh saya sukanya tuh awal-awal sebelum ke diecast tuh om lebih suka ke sketch di sketchbook gitu om, di buku sketsa. Nah awalnya karena itu, terus ngelihat orang bisa nge-custom nge-hand painting di diecast, bisa nih kayaknya gitu, lebih ke kayaknya satu arah gitu tuh om. Jadi berarti dia bisa nih dijadiin
idola lah gitu, panutan nih. Sesuai sama selera meren ya, passion lah. Tapi gitu juga Om, kadang karena karya mereka teh bagus gitu ya Om ya, makanya saya tuh bisa ngidolain dia gitu Om, karena hasilnya itu ya sesuai juga sama yang apa ya, selera Mizu meren ya. Jadi saya tuh pengen bikin itu, oh ini nih contohnya gitu, bagus ya gitu kan, kayak begitu ya. Jadi ya maksudnya sejalur gitu, sekaresep kalau orang Sunda bilang mah gitu. Jadi saya tuh pengen gini, ada nggak sih orang yang misalnya kalau nyari, ada nggak sih orang yang custom gini, ternyata ada dan bagus gitu kan. Gitu Om. Iya sih, karena pasti lebih apa namanya, lebih udah kebayang gitu Om konsep-konsepnya gitu. Dan lebih kayaknya bisa kayak lebih gini, dimodifikasi gini, gitu. Lebih kayak gitu sih Om, lebih nyuri-nyuri ide gitu. Dan sah ya. Kalau nyuri bukan sah itu boleh gitu dah, karena itu kan ide, tapi kan hasilnya tidak sama dengan itu gitu. Bukan menjiplak gitu kan. Kalau menjiplak ya beda. Kalau ini mah kan ide aja gitu. Diambil yang baiknya terus kayak dimodifikasi gitu Om. Nah, sekarang kalau mau saya nih karena udah diracun. Keracun nggak ya Om? mau beli mentahan atau bahannya, cari bahannya di mana sih gitu? Kalau bahan sebenarnya gampang sih Om. Nih Om dikasih tahu nih biar keracunan. Sebenarnya kalau misalnya nyari bahan gitu Om, di Indomart tuh Om. Jadi ada namanya tradisi itu apa ya namanya, nyari ke Indomart gitu Om. Iya sih, saya pernah lihat di Indomart banyak hot feel gitu. Jadi nyari-nyari ke Indomart, atau kalau misalnya nyari seri tertentu yang susah gitu Om, lebih ke kayak toko online kayak Tokopedia gitu-gitu sih Om. Soalnya banyaknya kalau diecast di Tokopedia. Oh gitu? Iya, kalau di Shopee ibu-ibu yang belanja. Bener ya? Beda. Tapi memang ya di platform itu memang lebih banyak sih Om. Nah, sekarang terakhir nih ya. Tips ya. Nah, ini mah tips versinya Mizu aja untuk jadi customizer, apa sih? Atau misalnya saya banyak orang yang pengen terjun atau pengen nyobain lah custom gitu. Tipsnya apa? Langkah-langkahnya dulu apa gitu? Sebenarnya gini Om, kalau custom itu sebenarnya nggak susah gitu Om. Selama kita masih ada niat gitu. Kalau masalah equipment atau barang-barang, maksudnya alat lah gitu ya Om ya. Kalau itu teh bisa sebenarnya pakai barang-barang yang ada di sekitar kita gitu. Kayak saya awal nge-custom itu pakai barang yang seadanya Om. Jadi kayak misalnya buka rivet itu pakai obeng kacamata. Emang lama, nggak secepat yang buka pakai mini drill gitu Om ya, pakai listrik. Itu teh lama, tapi teh kita tuh tahu gitu. Nanti teh kalau misalnya udah pakai yang alat yang bagus, kita tahu ini teh feel-nya sampai berapa nih bolongnya gitu. Di manual dulu, misalnya kalau mau custom itu buat pemula usahainnya manual dulu semuanya gitu. Jadi udah nanti kalau udah ke tahap selanjutnya pakai alat yang benar-benar apa ya Om ya, kasarnya teh elektronik lah gitu. Itu teh lebih enak gitu Om. Jadi kita udah paham dulu nih teorinya gimana gitu. Karena ya dari manual ketahuan ukuran apa, kayak bikin lubang, terus kayak kuncian ini teh di mana sebenarnya gitu kan. Jadi biar terasa dulu gitu Om di mananya gitu. Ada lagi nggak? Ada lagi nih Om. Kalau custom tuh sebenarnya nggak harus mahal Om. Kayak tadi misalnya ya sebenarnya pilihan sih, mau pakai cat kaleng atau mau pakai airbrush itu sebenarnya pilihan ya Om ya. Makanya saya pakai yang manual semua. Itu teh sebenarnya ada edukasinya juga buat yang lain. Jadi misalnya kita mau bikin sesuatu itu, mending kita ada usaha lebihnya dulu. Jadi biar kedepannya kitanya udah enak gitu Om, nyobain yang lain juga ya teorinya sama gitu. Jadi intinya custom itu nggak harus mahal. Nggak harus mahal. Iya.
pinter-pinternya kita memanfaatkan apa yang ada. Ya. Iya benar. Sama bisa menempel di si itu si body deh ya si mobil itu gitu ya, ya mangga gitu kan ya. Bisa ya, tergantung orangnya juga sih Om, tapi ya kalau misalnya ada alat yang bisa dimanfaatkan di sekitar kita, kenapa enggak gitu, kenapa harus beli gitu. Bener, manfaatin dulu yang ada, baru kalau misalnya memang sudah kepegang lah minimal ya tahu cara dan ini dasarnya, baru ke beli untuk barang yang tapi bukan berarti nggak ini juga ya Om ya, bukan berarti kita nggak boleh upgrade ke barang yang lebih bagus gitu. Ya iyalah pasti gitu. Maksudnya kalau misalnya untuk lebih adanya gitu untuk awal gitu ya, untuk misalnya mau coba-coba bongkar nih atau mau ya yang ada aja dulu ya. Kayak gitu. Ya benar begitu. Jadi buat teman-teman, rekan-rekan yang mau mencoba untuk mengcustom diecast-nya, nah tadi kata Mizu juga pergunakan alat yang ada dan bahan yang ada, karena bahannya mau kan dari mobilnya sendiri murah ya, dari bisa di Indoit dari ya selama masih ada mangga lah, pergunakan dengan jangan dulu yang tinggi-tinggi dan yang mahal-mahal lah untuk awal-awal, baru setelah nanti kebentuk ya mangga mau memakai alat yang banyak gaya banyak yang mahal juga gitu. Nah, terima kasih banget Mizu ya. Kita udah ngobrol banyak. Nanti lain kali kita bisa ngobrol lagi ya dengan tema yang lain. Tapi pasti di diecast dan lain-lain lah. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Amin. Dan mudah-mudahan saya keracun. Amin, harus Om. Keracun beli. Harus itu. Ambil yang baiknya, buang yang tidak baiknya. Selama itu menjadi ilmu, ya mangga diambil. Tidak ada maksud mengajari atau inikan yang lain. Kita cuma ngobrol, sharing tentang pengalaman. Ini versinya Mizu, versinya yang lain mangga, tidak saling menghujat. Peace lah ya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Mizu. Terima kasih Om. Dadah.